Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fikri Haikal, NPM 220100211115. Nah, di sini saya ingin mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Adat, yang mana tugasnya yakni menceritakan adat dari salah satu desa. Nah, saya memilih tentang tema pernikahan yang ada di Desa Tegalingga. Nah, sebelum saya menjelaskan tema pernikahan itu, saya sedikitnya akan menjelaskan mengenai Desa Tegalingga. Desa Tegalingga merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Desa Tegalingga ini tempatnya memang tidak strategis, namun dalam artian jauh dari tempat pariwisata. Namun Desa Tegalingga ini merupakan salah satu desa yang terkenal dari Kabupaten Buleleng dibandingkan Desa Grogga, Desa Yehbiu, Desa Sumberkima, dan Desa Gondol. Desa Tegalingga ini sangatlah terkenal. Nah, banyak orang Tegalingga ini tinggal di kota Singaraja, tapi orang yang tinggal di kota Singaraja yang beragama Islam. Nah, mereka yang tinggal di kota Singaraja itu banyak banget memiliki keluarga di Desa Tegalingga. Nah, begitu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pernikahan yang ada di Desa Tegalingga. Nah, Desa Tegalingga ini memiliki banyak sekali adat. Dari adat pernikahan, adat kitanan, terus adat orang meninggal. Tapi di sini saya mengangkat dari temanya yakni pernikahan. Mengapa? Karena ada hal yang unik banget yang akan saya bahas di sini. Sebelum saya membahas hal unik atau adat yang sangat unik dari Desa Tegalingga ini, saya akan menjelaskan tentang pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang tahun 74 nomor 1 pasal 1 mengenai atau tentang pernikahan atau perkawinan. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwasannya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya setiap individu ini ingin sekali merasakan yang namanya pernikahan atau perkawinan. Nah, bagi orang-orang dari Desa Tegalingga yang ingin melakukan pernikahan itu sangat unik banget. Mengapa demikian? Karena jika mempelai laki-laki itu dari Desa Tegalingga, maka yang dilakukan adalah pernikahan itu dilakukan di Desa Tegalingga. Biasanya yang saya ketahui di kota Denpasar, jika melakukan akad atau resepsi itu biasanya dilakukan di tempat wanita, yang mana seorang laki-laki memberikan pinangannya atau sarasehannya kepada pihak mempelai wanita. Nah, berarti seorang mempelai laki-laki itu mendatangi mempelai wanita. Tapi berbeda hal jika mempelai laki-lakinya itu dari Desa Tegalingga, maka mempelai wanitanya harus melakukan resepsi dan akad di mempelai laki-laki. Begitu. Nah, di sini yang uniknya lagi adalah di Desa Tegalingga ini ada 3 dusun. Dusun Tegalingga itu sendiri, Dusun Mundu Kunci, dan Dusun Sanisari. Jika salah satu dusun ini melakukan pernikahan atau ada salah satu warga dari dusun tersebut melakukan pernikahan, maka 2 dusun ini akan membantu memeriahkan walaupun tidak mendapatkan undangan. Begitu. Contoh, misalkan dari warga laki-laki dari Dusun Sanisari melakukan pernikahan, maka Dusun Mundu Kunci dan Dusun Tegalingga akan membantu memeriahkan pernikahan yang dilakukan oleh warga Dusun Sanisari ini. Begitulah keunikannya, keunikan kekeluargaan lebih tepatnya yang dilakukan oleh Desa Tegalingga ini. Nah, di sini saya akan membahas mengenai izin pernikahan dari pihak atau warga yang ada di Desa Tegalingga. Nah, di dalam pasal 6 Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74 dijelaskan bahwasanya dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Nah, itu
itu di pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan. Namun bagaimana jika ada salah satu warga dari Desa Tegalingga itu tidak memiliki kedua orang tua, bagaimana melakukan izinnya? Itu bagi warga atau masyarakat 21 tahun ke bawah ingin melakukan pernikahan. Nah, di sini mereka memintakan izin atau merumbukan dengan keluarga besar. Jadi keluarga besarlah yang akan menuntun atau memberikan izin terhadap warga tersebut. Nah, begitu. Jadi di sini perembukan antar keluarga besar. Jadi bagaimana pendapat dari keluarga besar untuk memberikan hak pernikahan, izin pernikahan maksudnya, izin pernikahan kepada keluarganya tersebut. Nah, begitu, salah satu keluarganya ya. Nah, di sini mengenai pernikahan yang dilakukan di Desa Tegalingga itu biasanya dilakukan di 2 sesi seperti biasanya. Tapi di sini sesi yang pertama itu sesi akad. Ya biasa sih sesi akadnya itu seperti ya orang-orang kota juga. Jadi akadnya itu ya akad seperti biasanya itu. Tapi yang adatnya itu beradat saat diadakannya resepsi. Nah, jadi sebelum ke sana saya akan menjelaskan terlebih dahulu pernikahannya, sesi akadnya. Nah, dalam kacamata Islam, menurut ada hadis yang mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini adlin. Tidak sah suatu pernikahan kecuali akad nikah itu dilakukan oleh walinya dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini juga terdapat dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 7558. Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Nah, begitu. Jadi, jika seorang mempelai perempuan itu dari Desa Tegalingga dan walinya itu yang seharusnya ayahnya, tapi ayahnya berhalangan, entah itu berhalangan karena meninggal atau di dalam penjara, maka yang mewalikan siapa? Kalau ada pamannya dan ada adik laki-lakinya, bagaimana? Nah, di sini biasanya yang melakukan pernikahan itu ketika seorang ayahnya tidak ada, maka pamannya. Jika ada kakak laki-lakinya, maka kakak laki-lakinya. Namun jika kasusnya pihak perempuan ini dia merupakan anak pertama dan memiliki adik laki-laki dan memiliki paman juga, maka siapa walinya? Nah, di sini yang mewalikan itu adalah adiknya, bukan seorang pamannya. Adik itu lebih tinggi daripada pamannya. Jadi pamannya ketika tidak ada seorang adik atau saudara laki-laki, maka pamannya lah yang akan menikahkan, seperti itu. Itulah dari kriteria wali yang ada di Desa Tegalingga. Nah, selanjutnya mengenai resepsi adatnya. Nah, di sini sangatlah saya katakan sangat membuat saya itu ingin rasanya melakukan pernikahan di Desa Tegalingga. Mengapa? Karena karena di Desa Tegalingga jika akan melakukan resepsi itu berarti pihak keluarga harus memberikan mempelai wanita kepada mempelai laki-laki, yang mana mempelai wanita harus tinggal langsung di rumah seorang laki-laki. Nah, di sini cara mengambil untuk mempelai wanita inilah yang sangat seru, yang dimana seorang laki-laki harus menghampiri rumah seorang perempuan dan melakukan balasan pantun untuk bisa seorang laki-laki ini masuk dan diizinkan masuk oleh keluarga seorang perempuan tersebut. Jika seorang perempuannya itu, jika kedua mempelai ini asalnya dari Desa Tegalingga. Lalu jika berbeda, maka misalkan seorang mempelai laki-laki itu berasal dari Desa Tegalingga dan mempelai wanitanya dari Kota Denpasar misalkan, maka melakukan resepsi itu seperti apa? Jadi melakukan resepsinya itu adalah karena di Desa Tegalingga itu adatnya ialah jika mempelai laki-laki dari Desa Tegalingga, maka harus dilakukan akad dan resepsinya itu Desa Tegalingga. Jika kasusnya seperti itu bagaimana? Jadi seorang mempelai wanita dari Kota Denpasar itu berangkat ke Desa Tegalingga. Nah, untuk adat resepsinya ini bagaimana? Jadi untuk adat resepsinya ini, seorang mempelai wanita harus tinggal di salah satu rumah warga yang
ada di desa Tegalingga. Dalam artian meminjam rumah untuk supaya laki-laki diberikan izin untuk mengambil seorang wanitanya itu. Nah, dalam mengambilnya ini, seorang laki-laki akan melakukan sebuah balasan pantun, saling balasan pantun, supaya seorang laki-laki ini diizinkan untuk membawa wanitanya. Nah, di sini dalam pihak membalas pantun, di sini bebas yang melakukannya, bukan hanya mempelai wanita saja, bukan hanya mempelai laki-laki saja yang akan melakukan pantun, tidak. Jadi di sini ada dua sisi keluarga. Misalkan ini di dalam, ini di luar. Di dalam ada keluarga mempelai wanita, dan di luar ada keluarga mempelai laki-laki. Jadi yang melakukan balasan pantun itu adalah keluarganya. Keluarga di sini saling membantu supaya apa? Supaya mereka saling bisa melontarkan adu pantunnya, supaya pihak mempelai wanita ini, keluarga mempelai wanita ini memberikan izin supaya mempelai laki-laki ini bisa masuk untuk mengambil mempelai wanitanya. Jadi tidak hanya yang nikah saja yang melakukan pantun. Jadi keluarga wanita ini melakukan pantun dan keluarga laki-laki membalas pantunnya, atau keluarga laki-laki memberikan pantun, keluarga perempuan yang membalasnya. Nah, di sini bukan hanya mempelainya saja yang membalas, tapi keluarganya juga boleh membantu nih. Nah, situlah uniknya dari pernikahan yang dilakukan di desa Tegalingga. Nah, ketika sudah berhasil masuk, maka di sana jangan diambil dulu wanitanya, melainkan diajak berbicara dulu orang tuanya. Setelah orang tua diajak berbicara, dimintakan izin untuk mengambil, atau walinya mintakan izin untuk mengambil wanitanya, maka setelah itu seorang mempelai laki-laki memasuki kamar perempuan. Nah, setelah memasuki kamar perempuan, mengajak perempuannya itu keluar dan melanjutkan resepsi di kediaman laki-laki. Nah, seperti itulah pernikahan yang ada di desa Tegalingga. Saya rasa itu sangat bisa menjadi pengetahuan yang luas bagi teman-teman hukum di Universitas Islam Malang ini tentang adat pernikahan yang ada di desa Tegalingga, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Itu salah satu adat pernikahan yang ada di Provinsi Bali. Masih banyak sekali adat-adat pernikahan yang tentunya insya Allah kalau ada lain waktu saya akan menjelaskan lagi adat-adat pernikahan yang ada di Pulau Dewata Bali. Saya Imam Fikri Haikal mengambil referensi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan atau perkawinan, serta mengambil referensi dari hadis riwayat Tabrani mengenai wali nikah. Dan mengenai desa Tegalingga dan adatnya, saya mengambil referensi dari nenek saya dan bibi saya yang memang lahir dan besar di desa Tegalingga. Kenapa kok tidak sama ibu saya? Karena ibu saya tidak besar di desa Tegalingga, melainkan besar di Kota Denpasar. Nah, saya Imam Fikri Haikal, kurang lebihnya mohon maaf. NPM 220102111115, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.